sudah melaksanakan namanya budaya ketiga. Ada 5 ya. Mempunyai keinginan kuat untuk selalu melaksanakan ketiga. Mempunyai motivasi untuk selalu melaksanakan ketiga. Mempunyai pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk beraktivitas dan bekerja secara sehat dan selamat ya. Lalu peduli terhadap ketiga di lingkungannya, bertanggung jawab atas ketiga. Ini yang saya garis merah, tulisan merah itulah keinginan kuat. Mempunyai motivasi, pengetahuan, kemauan, dan kemampuan ya. Kemudian peduli dan bertanggung jawab. Jangan jadikan ketiga hanya pemenuhan regulasi. Nanti ada pemeriksa, nanti ada persyaratan, kalau kita melaksanakan ketiga. Tapi kita rubah mindset sekarang sebagai bagaimana kita berbudaya ketika di tempat kerja. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita bekerja dan usia tua kita betul-betul gunakan adalah dalam keadaan menikmati namanya pensiun. Ya, jangan sampai apa yang saya katakan sejak awal, kita bekerja hanya mengumpulkan uang dan pada saat usia pensiun apa yang kita kumpulkan hanya kita gunakan untuk berobat. Bukan kita nikmati sebagai menikmati di usia pensiun. Ya, maka kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, bagaimana kita berbudaya ketiga. Sehingga nantinya kita mampu menanamkan budaya kerja di perusahaan, cara bekerja yang baik, yang aman, sehingga bagaimana perusahaan dapat meningkat produktivitasnya, pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungannya aman ya. Itu yang kita bisa harapkan nantinya. Jadi saran kepada para profesionalisme, tingkatkan kompetensi menuju profesionalisme, tujuan prestasi di tempat kerja secara produktif, yakin manajer dengan cara prestasi bahwa ketiga bukan cost tapi benefit. Lakukan uji banding perusahaan yang berhasil terapkan desain ketiga. Jadi kadang kalau kita berbicara ketiga itu mengeluarkan biaya mahal, tetapi sebaliknya bagaimana ketiga ini adalah justru ini yang mendatangkan penghasilan atau penambah penghasilan kesehatan baik itu perusahaan dan para pekerja. Apabila ada yang ini, lakukan studi banding ke perusahaan yang sudah melaksanakan SMK 3 dan bagaimana hasilnya. Perusahaan yang belum melaksanakan SMK 3 dan perusahaan yang sudah melaksanakan SMK 3. Ya. Itu terkait dengan bagaimana kita mensukseskan namanya budaya ketiga di tempat kerja, mendukung produktivitas perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja buruhnya. Itu yang bisa kita harapkan mau dengan kerjaan. Dan titik berat kepada teman-teman nanti ini sebagai ujung tombak kami di lapangan selaku perpanjangan tangan kami di perusahaan mengawasi pelaksanaan undang-undang ketiga, khususnya keselamatan kerja. Undang-undang nomor 1 tahun 70. Ya, itu besar harapan kami ke depan. Jika nanti teman-teman di daerahnya ketemu dengan para pengawas, jangan takut, jangan lakukan konsultasi, lakukan sharing-sharing dengan mereka, minta edukasi dan bimbingannya terkait pelaksanaan ketiga di tempat kerja saudara nanti. Bila nanti teman-teman sudah ada yang bekerja dan diterima di tempat kerja, ya. Di daerah-daerah selalu ada pengawas yang selalu standby, lalu membantu untuk melakukan edukasi terkait dengan pelaksanaan ketiga. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ini ya. Pak Almi, kira-kira jam berapa terakhir? Masih ada berapa menit? Waktu kita sore ini jam berapa Mbak Almi? Oh iya, mohon izin Pak, kita sampai jam 16.30 Pak. Berarti masih ada 15 menit ya? Iya. Oke, teman-teman jika ada yang ini silakan ya. Sharing masih ada 16 menit kita ini yang mau diseringkan mulai dari apa itu PDK 3, ADK 3, apa itu K3N dan apa itu PJK 3 ya, silakan. Kalau di sini dari 20 orang, berapa orang yang sudah bekerja?
Sudah bekerja ya? Ada yang dari Makassar di sini? Ada yang wilayah Baru Pare pindah sekolah mereka? Kalau ada saya sharekan lowongan kerja ya. Kalau ada infonya, hanya ada di lokasi itu. Masih Sudiang, Pak. Ya, Sudiang. sedia. Siapa yang disedia ini? Pak Sepri, siapa ya? Siap, Pak. Iya. Jurusan apa, Pak? Siap, Pak. Jurusannya apa? Backgroundnya? S1 manajemen. Satu manajemen ya? Untuk sekarang belum kerja. Belum kerja ya? Aslinya mana? Pak Sepri aslinya mana? Aslinya orang tua Campuran, Pak. Toraja Flores. Oh, Toraja Flores ya. Kalau Hanya kecil sekarang, di Makassar. oh iya. Sekarang itu daerah lu yang banyak buka lowongan. Kalau ke sana kan, ke sana kan ada tambang sana itu, kalau buka. Siap, siap. Jadi di sana banyak butuh ahli ketiga. Siap, siap, Pak. Silakan teman-teman, sebelum kita berpisah dengan waktu. Tapi bukan berpisah dalam arti komunikasi ya. Silakan komunikasi setiap saat dan di mana saja melalui WA atau telepon ya. Jika ada teman-teman mau tanyakan ya. Baik itu norma ketenagakerjaan maupun itu norma K3 ya. Kalau kita tutup ya. Ketiga, sebagai salah satu unsur dalam perlindungan tenaga kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memperhatikan aspek ketiga, khususnya pembinaan tenaga kerja dalam membentuk budaya ketiga sekaligus mencerminkan karakter bangsa. Ini segmen yang saya harapkan saya titipkan kepada teman-teman nantinya, sehingga K3 betul-betul kita jadikan bukan pembunuhan regulasi, tapi jadikan itu adalah budaya ketiga ya. Walaupun kita belum ada di perusahaan, tapi dari sekarang kita tanamkan dalam diri kita bagaimana melaksanakan namanya budaya ketiga. Sudah tahu cara ciri-cirinya tadi. Apabila kita mau melaksanakan ciri-ciri orang berbudaya ketiga, yaitu masih ingat teman-teman apa ciri-ciri berbudaya ketiga? Punya kemauan kuat, ya, kemampuan, tanggung jawab, ya. Ada 5 tadi ciri-ciri ya saya sebutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan intinya tidak ada yang bertanya apa soalnya nanti ujian. Tidak ada yang bertanya, Wahana. Untung tidak ada yang tanyakan apa soalnya nanti ujian ya. Ketika ditanya sekarang Pak, apa soalnya nanti bagaimana Pak? Wah, ini sudah ditutup ini, berarti tidak boleh lagi nih Wahana ya. Tapi kalau mau soal nanti sama Bu Hana ada soalnya sama Hana. Ya. Ya, nanti Soalnya- kita kirimkan soalnya mudah. notifikasi. Nah, soalnya mudah Mbak Hana ya. Jawabannya yang Ya, susah. mudah. Sangat mudah, Pak. Dan saya doakan semoga teman-teman ini lulus nanti ya dari sertifikasi ahli ketiganya dan dapat diterima bekerja secepat mungkin dari tempat posisi yang betul-betul teman-teman inginkan nantinya. Ya, mudah-mudahan ilmu apa kita ini Bapak bermanfaat ya. Jika ada kata dan tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman, saya mohon maaf ya. Dan itu baik disengaja maupun tidak disengaja terkeluar ini mohon dimaafkan. Ya.
dan mudah-mudahan sekali lagi saya titik beratkan teman-teman unit tombak selaku pengawas ketika di lapangan nantinya ya, yang ada setiap saat di perusahaan. Tapi jika teman-teman saya titip lagi nanti di perusahaan teman-teman diterima dan ditempatkan di posisi sebagai sekretaris PDOK 3, ingat-ingat PT-nya PT IGS jika ingin melakukan pengembangan terkait pengembangan SDM. Bagaimana Mbak Ana ya?